juga nanti menghimbau, ayolah kunjungi nanti Kamis Kopi. Dan saya mungkin besok lah, insya Allah nanti akan mampir Kamis Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast saya Haji Didi Buhari, Haji Odong, hari ini siang ini kita berada di Kamis Kopi, di kedai kopi Kamis. Kita ketemu dengan owner Kamis Kopi, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipertajam lah terkait dengan bahwa ada pemahaman masyarakat, kenapa sih harus ngopi di kedai kopi yang harganya mungkin dibandingkan dengan di warung, itu kesenjangannya kan luar biasa nih, antara 5.000 sampai ke 20 atau lebih. Nah itu kira-kira di mana sih bisa menjelaskan kesenjangan harga itu, pemahaman seperti itu? Apakah mungkin terkait tempat, kualitas, rasa, kalau apa? Gimana, silakan teman-teman. Ya, mungkin dari saya dulu, mungkin nanti jawaban lain. Iya, boleh. Giliran aja nggak apa-apa. Ya, sebenarnya Pak, kalau kita bicara kopi, apalagi kopi yang kita minum sekarang, itu kita juga harus bicara apresiasi. Iya. Karena bahasanya kan dari hulu ke hilir. Kita tahu bagaimana proses mulai dari para petani, kemudian prosesor, kemudian sampai ke tangan kita sebagai pengolah, kemudian sampai lagi ke tangan konsumen, itu kan melalui rangkaian-rangkaian yang panjang. Jadi kita harus apresiasi dulu dalam segi itunya. Makanya sekarang kan kalau mereka sebagai produser itu banyak meng-up harga gitu, makanya sampai ke sininya harganya ya begitulah adanya. Artinya ini juga masih harga pasaran kan? Iya, harga pasaran. Nah, mungkin di kota, di Banjarmasin atau di wilayah kabupaten kan masih pasaran. Mungkin kalau pembedanya itu, kalau tadi dibahas sama warung atau kedai kopi, mungkin pembedanya kita juga ada di servisnya gitu. Kalau kita biasa minum kopi filter gitu Pak, kita biasanya komunikasi juga sama pelanggan. Kita harus sharing kopi ini dari mana, misalnya jualannya secara apa. Nah mungkin situ pembedanya. Selain itu juga yang pengaruhi dari harga tadi kan, daripada perbandingan dengan warung-warung di Kampung Ampung kaki lima. Selain dari petani, habis itu banyak banget proses nih, petani, prosesor, yang roasting lagi, sampai ke tangan kita yang bikin, sampai yang minum gitu nah. Ada banyak tahapan-tahapan gitu. Ditambah lagi dengan alat-alat yang menunjang untuk pembuatan satu buah menu kopi. Mungkin saya paham itu. Mungkin tidak hanya sekedar ada proses, juga artinya juga ada brand kan. Artinya kedai itu kan membuat branding juga dia nggak. Artinya kopi itu tidak semata-mata hanya mungkin kualitas, termasuk ada personal branding dan lain-lain. Kalau saya menilainya ini mungkin ada nilai lebih dari itu selain aspek proses, karena memang membutuhkan waktu dan bermacam tahapan, termasuk mungkin ada biaya. Pada sisi yang lain sebetulnya bahwa perlu juga memang kopi itu memiliki nilai yang secara derajat bisa dianggap sebagai sebuah, mungkin dalam bahasa komunikasi visual, menjadi ukuran elit gitu kan. Karena kecenderungan dengan pola pergeseran perilaku dan kehidupan sosial masyarakat khususnya urban gitu kan, bahwa kopi itu bukan hanya sekedar duduk minum kopi, tapi ada value lain, nilai-nilai lain gitu kan, bahwa di situ kita bisa mungkin bernegosiasi, lobby, membicarakan sesuatu, dan konteks penghantarnya adalah kopi sebagai teman, gitu loh. Teman ngobrol. Itu aspek yang saya nilai sebagai orang yang juga menikmati, karena jujur saja kalau ngopi di warung bisa sama, tapi memang tema dan situasi kondisinya membedakan citra kopi di tingkat yang anggaplah di kafe, di apa istilahnya yang agak berbakat berkelas. Memang konteksnya lebih luas. Sekarang ini mungkin saudara Budi kan selain juga aktif di organisasi, kemudian juga punya identitas aktivis dan yang
banyak advokasi publik, termasuk mungkin UKM. Nah ini saya ingin nih ada pesan kepada pemerintah, bagaimana pemerintah ikut berperan atau semacam intervensi terhadap UKM ini sehingga bisa berkembang. Kalau dibilang mestinya memang peran pemerintah itu ada muncul, terutama kalau kita kategorikan sebagai ini bidang kegiatan ekonomi kreatif. Plus sekarang ada bahasanya ekonomi kreatif, dan itu memang klasifikasi terkait dengan bahwa ini sudah berbeda dengan UMKM konvensional. Intervensi pemerintah mesti ada, minimal bahwa bagaimana pemerintah memberikan dukungan terkait dengan kebijakan. Kemudian dalam hal kebijakan bisa jadi mungkin nanti perizinan, kemudian mungkin pendanaan misalnya melalui apalah gitu kan, mungkin membangun kerjasamanya. Dan pada aspek yang lain jujur saja mestinya dengan memboomingnya istilahnya mungkin UMKM yang lebih modern ekonomi kreatif ini, pemerintah melakukan pendataan untuk mendukung bahwa kelompok-kelompok ini adalah bagian yang memang menjadi atensi pemerintah pada satu aspek membina, mungkin pada aspek lain bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan misalnya pendapatan asli daerah. Betul, karena kalau kita mau jujur di beberapa tempat khususnya di luar kita misalnya kan, nggak usahlah kita jauh perbandingan di Banjarmasin, itu tuh sudah memang mereka ini kelompok yang saling bersinergi dan memberikan apa istilahnya sinergi kerjasama yang saling dukung antara pengusaha dengan pemerintah. Kalau saya pernah ikuti dengan kebetulan istri saya kan ada beraktivitas dengan kawan-kawan yang berhubungan dengan UMKM, mereka jemput bola, didaftarkan, kemudian nanti bila ada kegiatan yang mendukung ini misalnya kan, termasuk kawan-kawan misalnya ada pabrikan atau produk yang kopi misalnya lah. Mereka mau mengadakan sosialisasi tentang produk kopi baru misalnya kan, itu boleh lah jadi. Nah, sekarang ini baru, kan, saya lempar ke teman-teman pengusaha, setuju nggak kalau artinya ada perhatian pemerintah itu? Gimana? Ya, kalau dibilang setuju ya semua pasti setuju. Mungkin ya kita kan banyak nih kedai kopi lagi parah-parahnya. Betul, bumi menjamur lah. Kemudian kita ada perkumpulan juga, kita ada asosiasi. Itu semua pikiran itu kayaknya kita lagi gencar-gencarnya mau bikin acara gitu. Cuman kita belum ada power gitu. Jadi nanti pemerintah yang berkaitan mungkin bisa mendorong lagi, bisa support lagi. Artinya bisa jadi itu diambil peran pemerintah di situ. Saya mau nyambut. Tadi kawan-kawan asosiasi punya pemikiran untuk bagaimana melakukan sebuah lomba barista semuanya. Pertanyaannya itu apa yang ingin digagas, bisa jadi nanti kita pada ruang lingkup saya misalnya akan ketemu dengan kawan-kawan pemerintah. Menyampaikan itu minimal secara lisan dulu. Nanti kalau misalnya kawan-kawan mungkin mau secara formal, asosiasi ini bisa aja membuat tuh auden gitu atau permohonan kira apa itu kan. Kalau event sendiri itu Pak, kita fokusnya ke edukasi kopi, bagaimana ya macam-macam lah, kita bicara variabel kopi kemudian ada kompetisi juga mungkin barista yang sudah kami lakukan dua kali di HSU bisa terpublikasi itu mestinya diambil lah. Makanya kalau kita sendiri kan maksudnya dalam lingkup kami sebagai kopi antusias mungkin capaiannya lingkupnya belum terlalu luas lah. Ini ada lagi nih, saya ada gagasan, ada ide kan, ini usaha yang membutuhkan modal, artinya orang akan menginvestasikan biaya untuk membangun ini kan usaha seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman ini kepengen nggak seumpamanya, ini saran saya, atau sekaligus juga menghimbau, ini kan kita nih lagi pas kebetulan di seberang Bank Kalsel nih, kan Bank Kalsel atau apa lembaga permodalan lainnya, bank-bank pemerintah atau swasta ingin UKM ekonomi kreatif ini dipermudah seumpamanya dalam rangka pengajuan kredit permodalan. Nah, itu kira-kira setuju nggak kalian kalau ini kita Sebenarnya setuju hal itu kan, karena mungkin ada beberapa teman juga yang mau buka kedai kopi tapi banyak yang terhalang atau ingin mengembangkan mungkin mengembangkan lagi untuk upgrade alat atau mengembangkan perluas kedainya lagi kan. Artinya untuk sementara dengan perspektif yang kawan-kawan lalui selama ini, kira-kira perspektif aja lah. Maksud kita seperti ini, sehingga perbankan pun mengetahui gitu kan. Minimal bahwa mereka sebagai orang yang nanti berpikirnya nih
apa istilahnya analisis usahanya layak tidak atau tidak kan, nah kompatibel atau visible nggak gitu kalau maksud kita. Kalau misalnya memang kalau perkembangannya memang bagus, saya pikir juga pihak perbankan atau pemerintah ini harus melirik gitu kan, jemput bola kan, jemput bola ini maksud kita. Kalau peluangnya seperti itu artinya kan di sini ada pertumbuhan ekonomi yang berjalan, ruang lapangan kerja, kemudian istilahnya pilihan-pilihan publik terkait dengan bagaimana menikmati waktu senggang tuh banyak pilihan, hingga variasi kawan-kawan lah di kopi kan, sini di sini modelnya ini khasnya ini seperti itu. Ya mungkin dalam momen yang duduk santai ini kita banyak dapat pengalaman, informasi, sehingga ini nanti bisa pemerintah terutama melahirkan kebijakan yang pro pengusaha kopi. Salah satunya pro pengusaha kopi. Mungkin cukup sekian atas ini kesediaan teman-teman dan juga tempat nih Kamis Kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Malam ini kami kedatangan rekan ini dari Kamis Kopi, owner Kamis Kopi. Karena apa? Kami mengundang rekan-rekan kawan kopi, usaha kopi ya. Artinya gini, kopi itu sebetulnya dikenal sudah berabad-abad, mungkin dibawa oleh Portugis apa segala dan sudah dikembangkan di banyak wilayah di Indonesia. Sehingga termasuk kita orang Amuntai, bahwa kopi itu sudah bagian daripada teman, artinya teman ngobrol atau kerja. Nah, yang ingin saya sedikit bincang dengan kawan-kawan, saudara Faisal, Rizal. Kamis Kopi itu sudah sudah berapa lama di Amuntai? Silakan siapa ya? Sebenarnya terima kasih Pak undang ke podcast. Iya. Sebenarnya kalau Kamis itu dihitung udah 3 tahun jalan kita. Oh, 3 tahun. Banyak pindah-pindah tempat juga, sudah 4 kali pindah tempat. Pernah sempat di depan rumah, ke Benua 5, Biman Villa, dan Pelampitan terakhir yang di Telkom. Mudahan tempat yang terakhir ini bagus, meningkat, kemudian maju usahanya ya. Nah, kemudian kita juga istilahnya kopi ini ingin kita membumikan, artinya apa? Di ISO itu sekarang sudah tumbuh banyak kafe kopi, termasuk ya variasi lah kan, macam-macam kopi yang ditawarkan. Nah, salah satu Kamis Kopi itu apa kira-kira? Ya menu utama atau yang menjadi ciri-ciri khasnya apa kira-kira? Ciri khas. Untuk Kamis Kopi, untuk saat ini tidak memungkiri kopi susu yang menjadi andalan, karena itu jadi ujung tombak supaya perputaran cepat gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan orang menilai Kamis Kopi ini di kopi filter kayak 60 begitu kan. Lalu ada satu menu yang memang dari awal sampai sekarang itu tidak berubah, selalu ada dan peminatnya banyak. Contohnya kayak varian mocktail. Ada nama menunya itu Kamisena. Kamisena itu ada kopinya, ada rasa lemon gitu. Untuk peningkatan kualitas, kemudian ya kan seperti ini juga lah orang membuat tuh kan ada modifikasi ya lah istilahnya itu, campuran itu biasa itu didapat pengetahuan tuh dari mana biasa para barista itu, apakah kemudian belajar juga atau hanya lihat di
internet atau YouTube, gimana itu kira-kira? Iya, kalau kita berdua Pak, itu otodidak, bisa dibilang otodidak. Karena kan awalnya kita berdua ini bukan orang yang suka ngopi gitu. Minum kopi aja kayaknya jarang nggak pernah gitu. Tidak pernah. Karena melihat peluang usaha yang oke gitu di kopi, ya mau kan mau kita otodidak belajarnya. Iya. Nah, dan belajarnya itu pun memang langsung ke filteran, kopi filter yang disebutkan tadi. Makanya brandingan dari awal kami itu memang kopi filter. Sampai sekarang itu pun masih di branding. Kalau tidak memungkiri ya kopi susu. Jadi kita coba-coba otodidak ya, kita baca teori juga, kita lihat orang-orang nyeduh juga. Dari situ kita meniru lah. Biasanya kita meniru, kemudian kita praktekkan karena kita kebetulan punya alat juga. Jadi kita seduh. Pernah dulu tuh waktu kita belajar otodidak itu nyeduh kopi, kita minum sendiri nih. Artinya cicipi sendiri ya. Sakit. Ya artinya mencari formula yang pas juga untuk bisa ada nilai jual gitu. Trial and error kah apa gitu maksudnya. Betul. Ya kan banyak orang tidak tahu nih bahwa adalah stigma kalau orang duduk di kafe, di kopi itu hanya ngusip, kemudian hanya artinya stigma yang negatif. Tapi saya sendiri sebetulnya juga orang yang senang nongkrong, nongkrong di kafe, di kopi. Ternyata tidak, bahwa orang banyak artinya bisa melahirkan gagasan, pikiran positif. Kemudian juga mahasiswa kadang gawe tugas di kafe, di kopi, dengan ditemani kopi. Kemudian juga pekerja lah, PNS, ASN itu juga ada. Jadi kita ingin juga bahwa di ISO itu paling tidak melalui podcast ini menyampaikan ke publik bahwa kopi itu sangat positif, kafe itu sangat positif. Nah kemudian ada nilai tambah sebetulnya. Nah, ini juga digaungkan oleh pemerintah pusat bahwa remaja usia artinya kawan-kawan ini bahwa perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif. Ini kan bagian daripada ekonomi kreatif. Nah, kan tidak hanya sekedar membangun kemudian menjual, ada juga kah itu seumpamanya semacam pelatihan manajemen atau sistem pembukuan keuangan, ada nggak itu kira-kira? Kan ini kan kita abad modern kan? Kira-kira ada? Kalau di kopi, di kedai-kedai itu, kalau untuk mungkin kayak pelatihan manajemen keuangan atau tentang bisnis itu setahu ulun masih belum ada. Masih tapi kalau konvensional lah. Masing-masingnya aja masing-masing kan bagaimana mengatur manajemennya. Tapi kalau untuk pelatihan-pelatihan membuat kopi sudah ada beberapa kali di Amuntai ini ada perkumpulan namanya Aceh Amuntai Kopi Entusias. Nah di situ kami semua kedai kopi yang di Amuntai ini kan kumpul di situ, bisa ada edukasi kopi. Habis itu kayak ada pelatihan-pelatihan tentang kopi ini kayak gimana gitu kan. Habis itu ya seputar penggalian kopi-kopi ya, makanya Amuntai perkopiannya insya Allah alhamdulillah berkembang gitu. Iya, kan ada saya tanya teman-teman yang juga sama seprofesi lah mungkin dengan Kamis Kopi bahwa udah lebih puluhan kan yang tumbuh, kemudian juga berkembang. Belasan. Nah, jadi kita ini juga seiring mungkin dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli. Tapi paling tidak bahwa tempat nongkrong di kafe itu masih didominasi oleh kelas remaja kan. Nah, jadi ini pemahaman saya terkait dengan kopi ini, kita bisa berkembang, kemudian bisa juga merupakan lahan usaha. Tadi ekonomi kreatif tadi. Nah, menurut kalian di ISO ini apa mungkin yang menjadi standar atau yang digandrungi oleh pelanggan itu pada umumnya apa yang disukai itu? Maksudnya yang disukai pelanggan itu kedai kopi yang seperti apa gitu Pak? Iya. Sebenarnya tergantung sih Pak.
kita kan di Amuntai di HSU ini ada beberapa kedai kopi yang memang punya konsep sendiri. Oh iya iya. Kalau di kedai A misalnya dia mengusung konsep demikian, ya mereka punya pasarnya sendiri. Iya. Dan kedai B mengusung konsep demikian, kemudian pasarnya mungkin orang-orang umuran 30-an misalnya. Iya iya. Jadi itu sih tergantung ke pemilik kedainya masing-masing konsepnya. Cuman kalau untuk produk kopinya sendiri, ya tadi balik lagi kita tidak menutup kemungkinan yang kopi susu memang mendominasi gitu. Cuman kita sepakat kedai di HSO ini lagi gencar-gencarnya nih menaikkan kopi filter karena kita punya daya saing gitu Pak. Kalau kita misalnya ikut kompetisi di luar kabupaten itu kita memang lumayan diperhitungkan. Itu kita bicara data sih. Iya iya. Bagus itu. Berarti artinya kita bersaing kan? Bersaing kualitas, kemudian juga bisa menarik pelanggan lebih banyak kan dengan itu. Nah jadi kembali kita ke tadi bagaimana kopi itu menjadi gaya hidup tadi kan. Artinya gaya hidup orang bahwa butuh kopi. Nah jadi ini saya terutama melalui podcast ini menghimbau kepada rekan khususnya remaja, dewasa, ayo kita bolehlah nongkrong di kopi dengan cara kita sendiri, iya kan, dengan gaya kita sendiri. Kita sendiri. Nah, saya baru datang sebetulnya dari luar kota. Sebetulnya banyak kayaknya ya bisa dikembangkan varian-varian kopi itu. Jadi saya minum nih baru nih di daerah, waktu itu saya ke daerah agak ke gunung. Nah saya disuguhi kopi yang campur jahe itu. Tradisional berarti. Iya tradisional. Nah jadi apakah bisa juga mungkin kan artinya ada itu apa cara orang kolaborasi minuman itu sehingga masuk ke wilayah tradisional itu, adalah kemungkinan itu bisa seperti itu. Sebenarnya kopi-kopi yang racikan tradisional kayak tubruk, kopi jahe, habis itu yang berbahan dasar rempah-rempah itu sebenarnya memang dicari. Beberapa orang ada yang mencari kopi-kopi yang kayak gitu. Tapi kayak apa ya? Menjadi pertimbangan juga kalau hendak menjual itu karena belum familiar ya. Di kedai yang konvensional anggapnya kayak kopi shop gitu kan. Kalau memang mau juga mungkin khusus gitu, kedai yang spesialis tradisional. Iya. Karena kopi ini kan sifatnya apa? Rentan, menyerap. Kalau kopi jahe, ya bau jahenya itu kalau di ruangan menyeduhnya takutnya terkontaminasi kopi-kopi yang aromanya inilah agak semerbak gitu ya. Makanya itu jadi pertimbangannya itu sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan sekedar sekedar usul lah itu. Usul karena bisa saja itu juga bisa lah. Ini saya melalui podcast ini kembali juga nanti menghimbau teman, ayolah kunjungi nanti Kamis Kopi. Dan saya mungkin besok lah, insya Allah nanti akan mampir Kamis Kopi dengan tim mungkin nanti teman-teman. Nah kemudian saya ingin bersaing kopi-kopi di HSU itu bersaing, tetap bersaing dalam artian mutu, kualitas, tapi tidak bersaing yang saling menjatuhkan. Karena apa? Ini usaha yang maksudnya tadi dianggap baik, kemudian juga kita ini kan daerah kecil, begitu hal seperti itu kan pasti tidak mengenakan bagi kita nanti. Nah mungkin itu yang bisa kita bincangkan. Saya banyak menangkap, intinya kembali kopi kita bumikan di HSO. Artinya orang boleh saja berbeda pekerjaan, berbeda aktivitas, berbeda usaha, berbeda kepentingan. Tapi begitu sudah duduk di kedai kopi dengan secangkir kopi, kita akan kompak. Kita akan sama. Nah, sama kita, artinya kita
orang kopi. Iya. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih. Saya tutup podcast ini dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Atas perhatian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.